Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Senin 6 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati kembali meminta maaf atas kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ia mewakili jajaran Pertamina mengucapkan duka cita atas korban dalam insiden tersebut. Nike juga menyebut saat ini korban luka yang masih mendapat perawatan intensif mencapai 35 orang. Ia berjanji korban akan diberikan pelayanan yang terbaik. Pertamina juga akan bertanggung jawab seluruh biaya perawatan korban dan memberikan santunan bagi korban yang meninggal. Nike juga berjanji kebutuhan korban yang sedang mengungsi akan dipenuhi sepenuhnya. Di sisi lain, ia juga memastikan pelayanan bahan bakar minyak atau BBM akan tetap dijaga di tengah insiden kebakaran. Maka dari itu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik buying karena pasokan BBM akan tetap aman dan terjaga. Nah, pemirsa, apa faktor penyebab kebakaran depo Pelumpang Pertamina tersebut? Siapakah yang bertanggung jawab atas insiden tersebut serta bagaimanakah seharusnya penanganan bagi korban dan juga warga yang terdampak musibah tersebut? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Lukman Nur Rahim. Beliau adalah salah satu pengamat bioenergi, salah seorang analis senior dari 4K. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Lukman? Sehat, Bung? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Bung. Menyikapi terkait dengan tragedi tersebut ya, tentu semua pihak di seluruh Indonesia ini turut berduka cita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Kita juga turut prihatin yang mendalam atas meledaknya depo Pertamina di Pelumpang pada hari Jumat 3 Maret yang lalu. Semoga seluruh korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik Amin. Bung, menyikapi terkait dengan kejadian tersebut menurut Anda ini Bung Lukman, kira-kira apa yang menjadi faktor penting ya penyebab kebakaran di depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara? Apakah faktornya ini adalah faktor alam ataukah ada faktor dari kelalaian manusia seperti minimnya perawatan atau yang lainnya? Ini mohon tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih Bang Aziz ya atas kesempatannya ya untuk berbagi di kesempatan kali ini. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, yang terjadi kasus kebakaran di Depo Pelumpang ini, kalau kita perhatikan ini sebenarnya insiden berturut-turut ya. Menurut saya kalau kita lihat malah mungkin kebakaran ini boleh dibilang ke-8 atau yang keberapa yang terjadi di ketiga atau keempat ya 2 tahun terakhir ini. Terakhir itu kemarin di tahun 2002 Mei tanggal 15 itu kejadian yang sama kebakaran di kilang minyak Balikpapan. Kemudian sebelumnya di 2001 itu Maret tanggal 29 itu juga Balongan. Kilang minyak Balongan juga terbakar. Kemudian di masih tahun yang sama, tapi di bulan November tahun 2001 juga, itu di kilang minyak Cilacap. Jadi ini berturut-turut kejadian ini ya. Di setelah 2001, dua kali kebakaran, 2002 sekali, kemudian di 2003 awal, ini Maret ini kebakaran di deponya. Mestinya kalau hal yang terulang itu kan tidak boleh terulang. Maksudnya kejadian kebakaran itu kalau melihat kejadian yang serupa itu mestinya kan tidak boleh terulang lagi ya dari sisi safety atau K3. Mestinya ini pihak Pertamina harusnya lebih lebih mewaspadai ya, hal-hal yang memicu atau memungkinkan terjadinya kebakaran yang berulang kembali di
fasilitas-fasilitas yang khususnya dimiliki oleh Pertamina. Kan ini kan fasilitas strategis. Yang kalau kita melihat sendiri sebenarnya kalau saya ada teman-teman yang mengatakan masuk di daerah apalagi depo atau kilang itu sebenarnya dari sisi safety sebenarnya sangat ketat sebenarnya. Yang sudah dilakukan Pertamina itu sendiri kalau saya lihat sudah sangat sesuai dengan prosedur keamanan ya. Untuk akses pun itu tidak boleh sembarangan orang pun masuk di daerah area-area tersebut. Tapi ya tidak tahu ini apakah disebut kecolongan atau bagaimana ya. Yang jelas kan masih dalam tahap investigasi. Penyebabnya apa? Apakah karena faktor human error ataukah faktor karena peralatan yang mungkin sudah waktunya di-upgrade. Kita tahu bahwa depo Pelumpang itu dibangun sekitar tahun 1974. Jadi sudah hampir 45 lebih ya, 45 tahun lebih. Apa umur dari instalasi depo ini? Ya mungkin saya tidak tahu apakah ya ada, tapi kita ikuti saja nanti investigasi dari pihak yang berwajib dan pihak yang punya kompetensi ya terkait apa penyebab dari kebakaran tersebut. Nah, mestinya tapi Ya, ini baik. memberikan, Hmm. ya silakan Bang Aziz. Eh, Silakan. Kali kalau terkait dengan hal tersebut, memang kita juga menunggu ya hasil investigasi dari pihak-pihak terkait yang berkompeten di sana. Akan tetapi jika Ya, kita melihat dari kejadian ini, kira-kira menurut Anda, siapakah yang paling bertanggung jawab atas insiden dari kebakaran di Pelumpang tersebut, serta bagaimanakah seharusnya bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat? ya tentunya ini kan fasilitas BUMN ya. Tentunya kan BUMN itu sendiri kan punya atasan, kemudian bawah koordinasi Menteri BUMN. Nah, tentunya pihak-pihak terkait, terutama Direktur Pertamina, itu kan sebenarnya tentu mempunyai tanggung jawab yang paling besar terhadap hal ini. Karena ini adalah wilayah tanggung jawabnya, wilayah apa namanya, di wilayah pemenangnya dia terkait di dalam hal ini masalah terkait dengan safety atau keamanan di fasilitas-fasilitas yang di bawah tanggung jawab Direktur Pertamina khususnya. Nah, memang itu tidak boleh kemudian merujuk pada satu orang tentunya, tapi mestinya ya kita tahu sendiri ya bahwa ini juga fasilitas ini juga masih di bawah koordinasi Menteri BUMN ya. Ya tentunya nanti yang paling bertanggung penghitung jawab yang mestinya ya be- apa ya dua instansi inilah ya terkait hal tersebut, apalagi ini sampai menimbulkan korban jiwa ya. Dari data terakhir itu kalau tidak salah ada 19 orang yang meninggal. Kemudian ada 50 itu yang dilaporkan mengalami luka-luka dan mungkin ratusan rumah yang hangus atau terbakar ya. Karena dikatakan di sini hampir 579 warga itu harus mengungsi dari kebakaran depo Pertamina tersebut. Sebenarnya dari sisi dan ada yang hilang juga 8 orang belum dilaporkan. Sebenarnya kalau dilihat dari peta ya di Google Map itu Lompang itu dulunya memang didesain itu sebenarnya sudah jauh dari pemukiman penduduk waktu itu tahun 74-an. Tapi karena mungkin pengembangan wilayah ya, akhirnya banyak yang menempati area-area di sekitar depo tersebut dan akhirnya sangat berdekatan dengan pagar luar ya. Jadi di depo itu kan ada pagar luarnya sendiri. Itu pun jaraknya sebenarnya sudah cukup jauh ya. Daripada pagar luar itu dari deponya itu sebenarnya sudah dijaga sudah cukup jauh sebenarnya. Tapi karena mungkin karena intensitas ledakannya yang cukup besar itu mungkin ya dan jumlah penduduk yang masih dekat dengan pagarnya itu juga mengakibatkan korban masih tetap terjadi. Karena memang daerah itu sudah daerah sangat padat dengan penduduk. Nah, maka ini menurutnya maka perlu diinvestigasi ulang kembali ya terkait apa namanya pemukiman ini. Pendirian terutama pendirian izin bangunan ya, di sekitar daerah
depo atau instansi-instansi yang rawan terhadap kebakaran itu harusnya perlu ditinjau ulang. Harusnya ya pemerintah setempat itu juga memperlakukan peraturan yang bersinergi dengan keberadaan instalasi tersebut. Mestinya itu sudah dilarang, meskipun sudah dipagari ya dan cara aman, tapi tetap disterilkan wilayah itu untuk daerah pemukiman karena rawan terhadap itu tadi ya kebakaran atau bahkan ledakannya itu. Nah, jadi ini saya rasa ya negara harus turun tangan terhadap hal ini karena ini adalah menyangkut nyawa ya, keselamatan masyarakat khususnya. Iya, Demikian Pak. baik. Memang kalau kita melihat dari beberapa komentar dari beberapa ahli yang di berbagai media, ya, ada yang mengatakan bahwa pemukiman penduduk ini terlalu berdekatan ya. Meskipun tadi sebagaimana yang sudah Anda jelaskan, ini sudah ada pagar pembatas, akan tetapi jaraknya ini menurut beberapa pendapat para ahli ini sudah semakin mendekat ya daripada ketika depo tersebut dibangun beberapa tahun yang lalu begitu. Nah, kalau kita melihat terkait dengan insiden kebakaran dari depo Pertamina tersebut, apakah ini juga nantinya bisa mempengaruhi bahan bakar dan juga distribusinya di tengah-tengah masyarakat? Dan apakah menurut Anda ini juga mempengaruhi terkait dengan perekonomian masyarakat begitu? Ya, baik. Jadi itu memang salah satu concern ya, selain apa masalah insiden dan korban jiwa juga masalah ketersediaan apa namanya BBM ya. Tapi kalau melihat dari apa yang dijaminkan oleh Direktur Utama Pertamina ya, Bu Nike mengatakan bahwa stok BBM untuk Jakarta, Banten, Jawa Barat itu cukup ya. Kita nanti lihat saja ya di fakta lapangan bagaimana. Kalau kita lihat di sini sudah dikatakan bahwa pasokan BBM itu tetap aman karena backup dari supply dari terminal dekat yaitu TPPM Tanjung Gerem, kemudian di TPPM Cikampek dan TPPM Jumberung itu dikerahkan ke sana, bahkan dukungan dari Kilang Cilacap dan Balongan juga akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan di daerah tersebut melalui jalur laut ke TPPM Tanjung Priok. Ya, jadi kalau dari pernyataan pejabat yang berwenang, ya kita meyakini bahwa mestinya itu sudah menjadi apa namanya respon ya atau tanggung jawab untuk menyediakan BBM itu dan jangan sampai kemudian mengalami kendala di lapangan. Nah, kalau melihat statementnya seperti Punika seperti itu, ya kita lihat nanti di lapangan bagaimana faktanya. Tapi ya itu tadi ya, intinya pemerintah sudah atau pejabat berwenang sudah melakukan usaha-usaha untuk melakukan penanggulangan sedini mungkin terhadap dampak-dampak dari kebakaran atau ledakan depo di Pelumpang tersebut. Itu Bang Aziz. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita menyambung dari apa yang sudah Anda sampaikan di awal tadi, bahwa kebakaran di depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara ini kan eh, peristiwa kebakaran depo Pertamina ini bukan hanya terjadi saat ini ya, bahkan tahun kemarin terjadi, 2022, 2021 juga terjadi. Seolah-olah ini hampir setiap tahun. Nah, Mm-mm. melihat Ya. kejadian yang berturut-turut seperti itu, apakah ini bisa dikatakan bahwa pihak-pihak terkait, yakni pemerintah ataupun BUMN, dalam hal ini adalah Pertamina, ini kurang serius ya di dalam mengelola dan mengatur hal tersebut? Apakah kita bisa menilai seperti itu? Dan jika memang seperti itu, kira-kira langkah konkret agar peristiwa-peristiwa serupa ini tidak terulang kembali. Kira-kira harus ada langkah-langkah yang seperti apa ini menurut Anda? Ya, betul. Ini jadi Pertamina itu salah satu BUMN strategis yang artinya itu menyangkut kehidupan hidup orang banyak. Ya mestinya tidak bisa mengandalkan Pertamina sendiri dalam hal ini eh, dari sisi safety atau keamanan. Tentunya juga aparat ya dan tentunya negara pemerintah juga harusnya memberikan perhatian. Kalau dari sisi Pertamina sendiri saya rasa mereka pasti sudah melakukan karena ini adalah perusahaan besar itu ya dan berskala
nasional internasional, bahkan mestinya kalau dari sisi SOP atau prosedur safety itu pasti mereka sudah memenuhi apa standar-standar nasional bahkan internasional terhadap hal tersebut. Tapi kan itu juga tidak hanya dikaitkan dengan Pertamina sendiri, tentu harus dikaitkan juga dengan tadi ya, karena ini adalah instansi atau perusahaan strategis, tentu peranan pemerintah tentu juga harus memberikan support ya terkait itu tadi ya, misalnya pemerintah daerah bagaimana memberikan izin-izin bangunan itu yang harusnya tidak boleh ya dekat dengan area tersebut, minimal harus. Kemudian aparat juga mestinya juga memberikan dukungan backup keamanan atau patroli di daerah-daerah yang tentunya karena ini strategis, tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius. Karena ini sudah 3 atau 4 kali ini ya kebakaran, itu kan juga aneh ya. Ini juga menurut saya itu kok kejadian yang luar biasa, sampai kebakaran sampai 3 kali 4 kali berturut-turut selama 3 tahun ini kan, ini ada apa sebenarnya gitu dengan Pertamina gitu kan, banyak pertanyaan-tanya. Saya rasa kalau dari sisi SOP prosedur, saya rasa Pertamina pasti sudah melakukan, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan ya, namanya juga ada human error, itu pasti selalu ada. Tapi selevel Pertamina sendiri saya tidak yakin kemudian ya melakukan kecerobohan dalam tanda kutip ini ya, sampai beberapa kali. Itu kan suatu hal yang sangat merugikan bagi Pertamina sendiri menurut saya dalam hal ini. Nah, tentunya ya kita tetap masih akan mengikuti terus ya investigasi di lapangan, sebenarnya apa yang terjadi ya, terjadinya kebakaran ini di Pertamina. Nanti kita tunggu saja ya informasi resmi dari pihak yang terkait untuk investigasi terkait kebakaran di daerah Pompang ini. Demikian Bang Aziz. Ya, baik, terakhir Bung Lukman. Lantas kemudian dengan berbagai macam peristiwa tersebut ini, apa nasihat dari Anda yang bisa disampaikan kepada mungkin pemerintah atau dalam hal ini adalah Pertamina ya selaku perusahaan BUMN yang mengelola BBM ya sebagai hajat hidup masyarakat rakyat Indonesia. Ya, eh, jadi tentu ini tidak bisa negara atau pemerintah sekarang lepas tangan gitu ya, kemudian menjatuhkan semua kesalahan itu pada satu instansi saja. Ya, tentu karena ini adalah BUMN, artinya di situ peran negara juga masih sangat dibutuhkan. Beda dengan swasta itu ya, yang tentu kan secara pengelolaan kan kita tahu sendiri berbeda. Nah, tentunya inilah peran negara ini dalam hal ini tadi ya, support sistemnya juga harus perlu diberikan secara penuh kepada BUMN khususnya Pertamina ini, karena selaku BUMN strategis ya yang mengelola mendistribusikan BBM yang tentu kita tahu sendiri BUMN adalah bahan komoditi yang sangat sensitif gitu ya dan strategis, karena selain menyangkut hidup orang banyak juga mempengaruhi sistem ekonomi dan itu tadi ya kehidupan perekonomian yang cukup sangat besar ya, aspek apa dampak yang akan disebabkan jika mungkin terjadi kelangkaan atau terjadi penundaan kiriman, tentunya itu kita tahu sendiri itu sangat besar sekali domino faktornya, ya berdampak pada kehidupan ekonomi khususnya bagi masyarakat. Nah, di terlepas dari itu bagi Pertamina sendiri juga seharusnya terus melakukan perbaikan-perbaikan ya. Terlepas dari sisi anggaran, mestinya saya rasa level Pertamina mestinya tidak terlalu masalah lah. Kalau masalah-masalahnya terkait maintenance atau maupun monitoring regularly gitu, mestinya mestinya ya mestinya tidak ada masalah. Mestinya dari sisi budget ataupun saya rasa itu bukan hal yang apa namanya berat bagi Pertamina, selevel Pertamina ya. Jadi ini mestinya perlu ditingkatkan kembali supaya apa nanti kasus-kasus kebakaran seperti ini tidak terulang kembali. Ini sebetulnya sudah keempat kali ya, jangan sampai terjadi berikutnya. Ini kan kerugiannya sangat amat besar ya. Ya bagi Pertamina sendiri, ya tentu bagi rakyat tentunya, sampai bahkan terjadinya
korban jiwa ini tentu hal yang tidak kita inginkan ke depan. Ya tentunya ini perlu sinergi antara baik itu BUMN, aparat dan pemerintah khususnya sekarang ini ya bagaimana bisa memberikan jaminan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Demikian Bang Aziz. Ya, baik. Ini penjelasan yang luar biasa ini. Terima kasih. Syukron wa jazakumullahu khairan kasiran kepada Bung Lukman Nur Rahim ini atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.